Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnawati, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis kebijakan serta metode analisis kebijakan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendekatan analisis kebijakan. Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya mencakup dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif adalah penjelasan singkat adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan murni maupun terapan, untuk menjelaskan suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Istilah yang digunakan oleh Krohn pendekatan deskriptif adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan dalam menyajikan suatu state of art atau keadaan apabila adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan yang perlu diketahui oleh para pemakai. Tujuan pendekatan dalam analisis kebijakan yaitu agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan. Pendekatan kedua normatif, yaitu sering juga disebut pendekatan perspektif, yaitu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menawarkan suatu norma atau kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan atau prosedur yang paling efisien dan menangani atau memecahkan suatu masalah. Dengan norma yang disebutkan diharapkan para pemakai hasil penelitian memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan penelitian dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam memecahkan masalah sosial atau kemasyarakatan. Nah, bagian yang kedua yaitu metode analisis kebijakan. Yang pertama yaitu perumusan masalah atau definisi, yaitu di mana menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Yang kedua yaitu peramalan atau prediksi, yaitu menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga itu rekomendasi, itu menghasilkan informasi mengenai nilai atau masalah. Keempat, pemantauan atau deskripsi, menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu ya dari diterapkannya alternatif kebijakan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah atau pengentasan masalah.